Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangun pagi lalu datang ke tempat ibadah pada pagi hari ini. Ini merupakan anugerah buat kita semua. Amin. Banyak orang yang di luar sana bangun pagi pun susah karena mungkin sakit atau apa, tapi kita diberi anugerah, kita diberi sehat, kita bisa datang tempat ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk mempersiapkan hati untuk datang menyembah Tuhan, untuk meninggikan Dia. Tuhan, kami mengasihi Engkau, karena itu kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau Allah kami satu-satunya Tuhan, yang kami percaya, yang kami andalkan Tuhan. Dan kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi melalui pujian kami. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita katakan bersama-sama, kita mengasihi Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Benar, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sungguh Tuhan, kami mengasihi Engkau. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini. Amin. Masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci. Bapa bertata di surga, Yesus Kristus namanya. Ini kerinduan kami Tuhan, menyatakan kasih kami kepadamu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yang rindu Tuhan katakan, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Ya benar Tuhan, sungguh Engkau Allah kami.
perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus, kami yang ada di sini, menyembah-Mu ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu yang suci, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami dalam melayani Sang Raja yang Maha Suci, ya Tuhan, yang telah bertata. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan sembah kita kepada Dia. Kita nyatakan Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang Hosana bagimu Tuhan. Ini pengakuan kami Yesus. Hosana bagi Engkau di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati. Nyatakan dengan sepenuh hati pengagungan bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana bagimu. Amin. Hosana di hati yang. Hosana, Hosana. Hosana di tempat yang tinggi. Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, nyatakan Hosana. Ya Tuhan, Hosana bagimu Tuhan. tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus. Hosana, Hosana Di hati yang suci. Hosana, Hosana Yesus. Ini penyembahan
Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, Allah yang mengasihi kita. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, nyatakan sepenuh hatimu bahwa Engkau mengasihi Dia. Yesus Tuhan, ini kerinduan kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ya Tuhan, terimalah Tuhan, terimalah penyembahan kami. Sekala makasih, sekala bersyukur, asik lama kasih. Yesus, ini penyembahan kami bagimu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan yang ingin kami sembah selain hanya Engkau Yesus. Sebab kami mengasihi-Mu, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Allah Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, kami mengasihi Engkau. Ya Roh Kudus, menghibur kami. Kami mengasihi Engkau. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepadamu di sepanjang waktu ini Tuhan. Hadirlah di sini, melawat setiap kami Tuhan, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami boleh menyatakan kerinduan kami dan Engkau berkenan menerima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati Engkau Tuhan melalui ibadah pagi ini Tuhan. Terimalah sembah sujud kami. Ubahkan setiap hati yang keras Tuhan, lembutkan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedih, kuatkan yang lemah Tuhan. Kami mau melihat mujizat-Mu terjadi bagi kami. Karena itu kami datang kepadamu. Kami mau mencari Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Nyatakan ya Roh Kudus atas kami, apa yang mau Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Dengan segenap hati kami bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Iya. Silakan memberikan salam kiri kanan depan belakang sambil mengucapkan berkat-berkat Tuhan. Ya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Terkadang hidup kita itu naik turun, ya. Naik turun, ada yang kadang berkat Tuhan melimpah, kadang ada juga di saat kita jatuh, kita menemukan jalan buntu, kita tidak bisa menemukan jalan yang terbaik. Ya, kita saling mengedepankan pikiran-pikiran kita bahwa perjalanan yang kita tempuh sekarang ini kok buntu. Tapi yakin dan percayalah dan ingatlah Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Yang katakan amin. Kita akan nyanyikan lagu ini Allah Bapa ya. Yes. Apa yang tak berurut. Yes Tuhan. Inilah kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang perkasa. Apa yang tak pernah dilihat. Yang tak pernah didengar. Dan tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati.
terus berdiri, kita angkat pujian bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan dahsyat Amin. dan layak ditinggikan. Mari kita pujikan. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Tidak ada. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga, yang girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan Jiwa yang dahaga, menggirangkan dengan sukacita. bersorak-sorak. Bersorak-sorak hai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak dan Ibu. Benar pujian tadi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Hanya Yesus, Allah kita yang besar. Amin. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Dia membelah laut. Dia meneduhkan badai. Maka setiap pergumulan kita, ketika kita letakkan di dalam Dia, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Kita harus percaya pada hal besar yang Tuhan sanggup lakukan. Amin, Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman pujian penyembahan ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahan kami Tuhan. Sungguh sempurna kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Sempurna kuasa, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Sungguh Engkau
membuat mujizat bagi kami. Di dalam kelemahan sempurna kuasa. Meski hebat tantangan kami Tuhan, tapi lebih hebat Engkau Tuhan. Lebih hebat Tuhanku, ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau sanggup membelah laut bagi kami Tuhan, meneduhkan badai hidup kami Tuhan. Badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejarah yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejarah. Mari katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejarah. Mari jamaat Tuhan nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, ya Tuhan, yang buka jalan bagiku. Ya, Engkaulah pembuat mujizat sejati bagi kami Tuhan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pasti terjadi karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejarah, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa mujizat pasti terjadi dalam hidup kami Yesus, karena kuasa-Mu bekerja. Haleluya, amin. Ya, buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejarah. Katakan, Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejarah. Kami percaya Tuhan, Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Ya, Engkaulah Tuhan kami yang sanggup melakukan mujizat bagi hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia. Kami tidak meragukan lagi Tuhan kuasa-Mu bagi kami. Kami tidak meragukan, karena kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat. Kau Allah kami yang Aku hebat. percaya Perbuatan ajaib sanggup bekerja. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan iman kita. Mari bangkit berdiri Bapak dan Ibu dikasih Tuhan. Kita deklarasikan iman kita. Ajaib telah dikerjakan.
terima kasih, kami bersyukur kepadamu sebab Kau ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati Engkau, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati jamahan-Mu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, terus berbicara kepada kami, berkata-kata kepada kami, urapi setiap kami, sesuatu yang baru, sesuatu yang menggairahkan kami, menjamah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita berjumpa lagi dalam acara yang sama, ibadah Gatot Subroto, ya. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah percaya hal besar, percaya terhadap hal yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara diharapkan percaya untuk hal besar, untuk hal besar. Untuk hal besar, apa itu hal besar? Apa itu hal besar, Bapak Ibu Saudara? Mungkin percaya untuk hal besar, tema kita. Apa itu hal besar? Saya merenungkannya, saya memikirkannya. Apa itu hal besar? Sebelum saya mulai, Bapak Ibu Saudara, saya rindu Anda berkelompok 3-3 cerita tentang doa yang pernah dijawab. Oke, 3-3 aja. Tahu ya, saya misalkan ini berdua tambah 1. Mana tadi? Turun. Ya, mungkin Kak Edi tidak boleh satu kelompok sama Kak Didi. Ya, mungkin sama ini bertiga, ini bertiga. Silahkan. Enggak apa-apa toh ibadah minggu begini. Ya, cerita coba. Apa hal yang pernah terjadi? Kursinya yang enak kayak duduk di kafe, silahkan. Tolong, ya. Kalau satu keluarga, Ci Yuli sama Kak Ridwan enggak boleh. Satu, ya. Silahkan. Tolong, Kak At tadi mana? Mas At. Ya, bisa bantu yang belakang. Kak Yuli mungkin bantu yang ibu-ibu sana, Kak. Tolong Kak Ci Yuli. Ibu-ibu pojok bertiga, Ci. Dibantu, Ci. Ya. Ci Yuli bantu sana. Jangan banyak-banyak, bertiga saja. Nah, Ci Yuli sama ibu yang pink sama yes, Mbak cerita satu-satu. Ini satu sini belum, ini siapa ya? Kak Udit. Cerita, doa apa yang pernah dijawab Tuhan? Ayo. Apa hal besar itu? Mungkin Mas Ad bisa minta tolong Ibu bergaris ketiga. Bertiga ini bisa sharing tentang apa yang besar. Oh ya. Sen atau Mas minta tolong Ibu yang belum ada kelompoknya di doa apa yang pernah dijawab Tuhan? Hal besar apa yang pernah terjadi? Ceritakan hal besar apa yang pernah terjadi? Mas Ad mungkin sini, Mas
Mas San sama Ibu bertiga. Oh, Mas Yohanes. Ya, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk. Sudah? Ya, seger kan? Sudah kesaksian, saling meneguhkan. Ya, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk. Panjang. Ceritakan ya di Parut, nganu, Noni sama Ciki, Tante Kiki, sini. Ya, ceritanya yang muda-muda saya pernah mengalami hal yang besar seperti ini gitu. Sudah? Ya, boleh kembali. Ya. Percaya untuk hal besar, Bapak Ibu Saudara, itu wajar terjadi. Gitu. Jadi percaya untuk hal yang besar itu sangat wajar terjadi pada hidup kita. Nah, pada waktu kita menerima Yesus dalam hati kita, maka hidup kita ini menjadi dua dimensi. Itu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah dimensi seperti dimensi yang biasa terjadi dalam hidup kita. Kita pada umumnya manusia. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu dimensi kehidupan yang biasa. Kehidupan yang normal terjadi. Tapi sejak kita terima Tuhan Yesus, maka kita punya kehidupan, saudara-saudaraku, yang tidak biasa lagi. Sesuatu yang luar biasa itu terjadi, yaitu esensi Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu mujizat terbesar bukan saja kita disembuhkan Tuhan, bukan saja kita dijawab doa kita. Mujizat Tuhan terbesar adalah mengampuni dosa kita sehingga kita dapat bersekutu dengan Sang Allah, yaitu Tuhan Bapa kita, bahkan menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Dan persekutuan dengan Dia itu menjadi sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Sesuatu yang biasa itu menjadi luar biasa karena persekutuan dengan Allah Bapa kita. Oleh karena itu mujizat terbesar di dalam hidup kita adalah Dia mengampuni dosa kita dan mempersekutukan kita dengan Allah Bapa kita.
Benar? Oleh karena itu kita wajib sekali bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa. Sebab tanpa itu kita terpisah dengan Allah. Sesuatu yang besar mustahil bagi kita. Dan tidak mustahil bagi Allah Bapa kita. Betul? Tapi posisi kita itu mustahil. Itu terjadi pada hidup kita. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul tidak? Dan setelah kita terima Yesus, kita punya persekutuan dengan Dia, maka berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani itu turun atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita membaca ayat ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar? 1, 2, 3. Iya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara, Anda harus percaya itu. Nah, next dulu. Ya, dasarnya adalah, saudara-saudara, setiap orang, bahkan kita juga di tempat ini, menginginkan hal yang besar itu terjadi. Kita tidak menginginkan sesuatu secara alami itu stagnan juga. Saudara-saudara, kita ingin perubahan yang besar, betul? Kalau kita punya usaha, misalkan pecel kangkung, saudara-saudaraku, petis kangkung, tentu saudara-saudaraku, sang pemilik petis kangkung itu pengen itu mendunia. Betul nggak? Ya loh. Tentu Kak Odit pengen bisnis transportasinya itu mendunia. Dia tidak menginginkan stagnan. Tentu Pak Ridwan pemilik bunga kertas yang di Semarang sangat terkenal, saudara-saudaraku. Maka Pak Ridwan, saudara-saudaraku, pasti tidak inginkan itu stagnan. Ingin itu mendunia. Ingin itu menjadi besar. Saudara-saudaraku, betul nggak? Itu wajar dalam hidup kita. Tentu juga kita, saudara-saudaraku, pengen juga, saudara, kita sembuh dari sakit kita. Kita pengen kelemahan-kelemahan kita itu lenyap menjadi hal yang besar. Itu normal setiap orang. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Itu hal yang biasa. Saudara, tentu pemain musik kita, dia bukan hanya ingin bermain begitu-begitu saja. Semua ingin berkembang, semua ingin menjadi besar, semua ingin menjadi luar biasa. Tentu saudara Pak Yohanes dan Bu Vera juga hal yang sama. Saudara-saudara, dia menginginkan kandungan dalam hidupnya, dia terus besar, bertumbuh, keluar menjadi bayi yang besar dan luar biasa. Saudara-saudara, itu semua normal. Saudara, semua normal. Nah, yang tidak normal adalah justru kalau kita tidak bisa mau besar. Kita maunya begitu-begitu saja. Anda tidak normal. Saudara-saudaraku, lihat kanan kirimu coba. Kasih tahu kita yang dimaksud kowe gitu. Kalau kita stagnan aja, kalau kita tidak mau menjadi besar, itu justru kita yang tidak normal, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sudah usia, walaupun kita sudah, saudara, umurnya tua, kita tetap punya sesuatu yang ingin berkembang. Itu normal, menjadi lebih baik, menjadi besar, itu normal. So, saya lihat Kak Eva, saudara-saudaraku naik motor kanan kiri. Oke, kemana kehujanan, saudara. Hal yang biasa. Karena dia ingin sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tergantung cara untuk menjadi besar. Benar? Pelayanan ini juga ingin Pak Edi melihat ribuan orang datang. Benar? Tetapi sedikit meleset dikit mengingatkan
fokus kita juga karakter Kristus. Kalau bicara soal karakter, itu beda. Anda harus membaca kitab Korintus dan kitab Efesus. Efesus mengutamakan karakter Kristus. Benar? Itu. Tapi di Korintus banyak karunia-karunia. Saudara-saudara. Nah, kita rindu banyak karunia, tapi juga karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup gerejanya. Itu namanya perkembangan dan menjadi besar. Benar? Ya, Anda semua setuju bahwa semua orang, bukan hanya yang duduk di tempat Anda. Barusan satu orang gembala di sekitar kita, dia bisnis mebel juga, dia bikin polo tahu? Polo itu apa ya kemarin ya? Jadi dia setiap pagi, dia bikin gerobak, saudara-saudara, kemudian dia beli jagung, ketela, lalu singkong, dan macam-macam itu direbus. Dia setiap pagi, saudara-saudaraku pergi ke alun-alun sama istrinya, sekalian olahraga, dia jual. Kamu mobil punya, bisnis punya, kamu jualan polo, saya bilang gitu, pagi-pagi jam 5. Tapi dia mau berkembang. Dia mau berkembang, Bapak Ibu Saudara. Dia mau menjadi besar. Nah, mungkinkah sesuatu yang besar itu hanya bersifat natural seperti itu? Mungkinkah ada yang supranatural karena kita punya Yesus di dalam hati? Benar? Anda lihat saudara-saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara yang suka membaca kitab suci, tolong yang tidak suka, angkat tangan. Yang tidak suka itu 1 hari tanpa membaca, itu tidak suka. Tapi yang suka setiap hari membaca. Nah, kalau malu angkat jempol kaki. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, Anda melihat di dalam kitab suci, semua orang, semua yang di dunia ini ketika ketemu Yesus, itu ketemu yang wow. Coba katakan wow. Kabeh. 1, 2, 3. Wow. Jadi siapapun yang ketemu Tuhan, entah dia lumpuh menjadi berjalan, buta jadi melihat, saudara bisu menjadi berbicara, orang yang kerasukan setan itu menjadi terlepaskan, saudara-saudara. Ya bahkan yang sudah mati 4 hari itu bangkit gara-gara pertemuan dengan Sang Wo itu. Kasih tahu kok, saya kok malah lihat pentelengi saya loh. Jadi siapapun yang mau mengalami sesuatu, begitu bertemu dengan Yesus, maka ketemu dengan yang wow. Atau ketemu dengan perubahan besar itu. Jadi perubahan besar itu, sesuatu yang besar itu, saudara-saudara, bahkan diceritakan di Yohanes, saudara, sebuah pernikahan yang rasanya itu sudah kecut, asam, dan bahkan tidak ada rasa lagi. Saudara-saudaraku, pernikahan kalau nggak ada rasanya seperti apa? Kak, ketemu ya diem, betul nggak? Makan bareng ya diem, benar? Oh nggak ada rasanya. Coba ingat dulu pacaran, nggak ketemu aja sedikit. Wah itu kayak cacing kepanasan. Begitu ketemu Yesus, pernikahan yang tidak ada rasanya itu dikatakan pemimpin pesta apa? Coba yang rasanya kayak apa? Kecut kayak keringat Anda. Kayak apa ayo? Manis katanya, ya. Wah, kamu itu mempelai yang luar biasa. Gitu. Kamu menyimpan yang tidak enak dulu, lalu yang
enak yang terakhir. Saudara-saudaraku, ketemu yang wow, maka ketemu sebuah perubahan. Benar gak? Berarti sesuatu yang besar itu hanya sebatas pertemuan dengan Yesus. Betul gak? Maka saya bilang bahwa mujizat terjadi bukan Anda memberi mobil. Saya barusan ditawari mobil. Expander yang di atas tuh, yang baru itu Passat. Ada kan? Kami jalan-jalan, saudara-saudara ya. X4 apa ya? Bukan ya, di atasnya Expander, di bawahnya itu. Jadi jalan, Chris, kamu mau? Gitu. Orang ini kalau bicara mau gitu ya serius. Saudara-saudara, itu bukan mujizat yang terbesar dalam hidup saya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang memimpikan, itu mujizat terbesar. Saudara, tapi bagi saya itu bukan yang terbesar. Saya bilang enggak, cukup saya dengan itu aja. Saudara-saudara, bukan itu mujizat atau sesuatu yang besar itu terjadi, bukan itu. Kami pulang dari perjalanan. Chris, apa-apa nganu, bilang saya sama istrimu gitu. Saya suruh bilang sama istri saya. Nah, saya tahu jawaban istri saya. Istri saya pasti akan ngomong cukupkan dengan apa yang ada. Loh, betul nggak? Betul nggak? Firman Tuhan kan ngomong cukupkan dengan apa yang ada padamu. Bukan saya tidak mau menjadi yang besar. Sebab yang besar sudah saya punya. Sebab yang besar sudah saya miliki. Saya tidak lagi menginginkan hal-hal seperti itu. Saudara, cukup bagi saya. Bahkan saya merasa berdosa kepada Tuhan. Karena ketika saya minta rumah, rumah diberi. Karena saya minta mobil, mobil diberi. Karena saya merasa berhutang besar sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pulang itu saya menceritakan kepada teman saya. Oh, saya hidup ini sudah disetting Tuhan. Memang ada orang-orang yang menginginkan hal-hal seperti itu. Tapi kami mencukupkan dengan apa yang ada. Sebab Yesus sudah terlalu besar dalam hidup saya. Perjumpaan dengan Dia cukup bagi saya. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Lanjut dulu, next. Sesuatu yang mustahil itu bisa dapat, saudara-saudaraku. Kata kunci untuk mendapatkan itu hanya kata percaya. Oke, katakan percaya. Sekali lagi. Nah, saya ingin Anda belajar. Sebab Alkitab mengatakan bahwa percaya itu harus belajar. Oke? Percaya itu harus belajar. Benar enggak? Mari kita lihat apakah kepercayaan itu. Saya minta tolong Mas Susilo bisa di sebelah saya. Ya. Saya minta tolong Mas Ad. Ada Mas Ad? Oh, Mas Ad dan Mas Edi bisa. Kita mau belajar. Sini Mas Sus. Iya, Mas Sus hadap. Hadap saya, Mas. Ya. Ya. Coba Mas jatuhkan diri Mas.
kita melihat saudara-saudaraku, apakah Mas Susilo percaya dengan Pak Gembala? Ya. Atau dia beriman dengan tangga? Dia lebih beriman dengan tangga, lebih percaya dengan tangga. Hah? Kita lihat apakah Mas percaya. Gimana? Mau coba? Mau coba nggak, Pak? Ya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Nah, mungkin saya akan mencoba Mas Ad dan Mas Edi. Dia yang enggak percaya sama saya. Nah, mari kita lihat saudara-saudaraku, apakah Pak Kris percaya dengan... Dah? Tolong dihitung ya Bapak Ibu Saudara, tolong dihitung. Loh, saya mintanya Mas Ad dan Pak Edi. Saya percayanya saya sama mereka. Tolong dihitung, Mas. Saudara ngerti? Kenapa Anda tidak curiga? Terima kasih Mas Ad sama Mas Edi. Kenapa Anda tidak curiga sama Grab? Karena Anda percaya. Betul nggak? Kenapa Anda tidak curiga sama GoFood nanti pesen sama dia dikasihnya nanti batu? Karena Anda percaya. Maka itu terjadi. Nah, masalahnya kita adalah ketidakpercayaan itu. Masalah kita ketidakpercayaan. Sebab ketidakpercayaan dihubungkan dengan tenung, kata Perjanjian Lama. Benar? Kalau Anda tidak percaya sama Tuhan, maka itu tenung. Betul nggak? Perjanjian Lama kan ngomong gitu toh. Saudara-saudara, kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda berdosa. Sebab hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Dunia ini penuh tipu. Wah, ini saya pernah membeli rumah. Saya pernah membeli rumah, Kak. Dan orang itu, saudara-saudara, meminta waktu. Tapi kalau terlalu lama meminta waktu, kita tentu jadi ragu-ragu, betul nggak? Tapi bahkan juga di dunia ini ada orang yang sudah beli rumah, dapat sertifikatnya, saudara-saudara, tapi nggak dapat rumahnya. Betul nggak? Betul nggak, saudara-saudara? Banyak. Kita sudah diberi Tuhan, saudara-saudaraku. Alkitab mengatakan, apa yang aku punya, engkau juga punya. Benar nggak? Tapi kita kenapa tidak mendapatkannya? Kita mendapat sertifikatnya, tapi kita nggak dapat rumahnya. Betul? Tuhan mengatakan, saudaraku, kepada kita, saudara-saudara, apa yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi kita, saudaraku, dapat sertifikat itu, tapi kita berdoa belum mendapat sesuatu. Betul enggak? Kak, kita berdoa, saudara-saudaraku, untuk keluarga kita, saudara mengalami sesuatu yang besar, saudaraku, dan ada dalilnya, ada sertifikatnya. Sertifikatnya mengatakan satu orang diselamatkan, maka seluruh rumah diselamatkan.
Sertifikatnya jelas. HM itu saudara-saudaraku bagi kita. Betul nggak? Dan dibayar lunas di kayu salib. Tapi kita, keluarga kita juga belum mendapatkan sesuatu yang besar itu. Bahkan melarang-larang kita beribadah. Saudara-saudara. Betul nggak Kak Udit? Banyak sekali. Pak Ridwan mau beli rumah, dapat sertifikatnya nggak dapat rumahnya. Enggak mau ya. Kita bisa menikmati berkat Tuhan bersama Pak Ridwan dan Cik Yulina. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, banyak hal itu terjadi. Kita mendapatkan sertifikatnya, tapi kita tidak mendapatkan barangnya. Kita mendapatkan de jure-nya, tapi kita tidak mendapatkan de facto-nya. Saudara-saudara, maka hal besar itu tidak terjadi. Nah, kuncinya cuma percaya. Sebab, saudaraku, mari kita membaca Alkitab kita. Saudaraku, Markus 9 ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tadi Tuhan betul ngomong bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi sekarang Allah berbicara kepada Anda, apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tadi betul bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi sekarang Allah berfirman tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Coba kasih tahu kanan kiri. Tidak ada yang mustahil bagi kamu. Amin. Sekali lagi. Saudara-saudaraku, sambil dipukul dikit. Tidak ada yang mustahil bagi kamu. Amin. Saudara mau lihat nanti Pak Edi, ya, saudara mobilnya ganti Fortuner, ya kan? Benar gak? Anda kakinya yang sakit, tubuhnya yang sakit, Anda tumpang tangan sendiri, sembuh, betul gak? Saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil. Sebab apa? Firman Tuhan bilang, betul memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi sekarang Sang Pencipta dunia ini berbicara, tidak ada yang mustahil bagi. Jadi permasalahannya hanya satu, percaya atau tidak. Wes, gampang? Selesai? Oke, mari kita berdoa. Saudara-saudara. Jadi gampang sekali. Tergantung Anda percaya atau tidak. Nah, mari kita lihat saudara-saudara bagaimana itu percaya. Sebab yang menjadi penghalang antara kemustahilan sesuatu yang besar dan sesuatu yang biasa itu hanya percaya. Jembatannya hanya percaya. Benar? Betul nggak? Jembatan itu hanya percaya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita punya master apa itu namanya, yang ngurusi multimedia itu. Singkatannya apa tuh? Pelayanan kreatif ministry. Nah, Mas Rino itu kan badannya gede toh. Saudara-saudara, selalu kalau duduk di kursi yang begini, hitungan beberapa setengah jam gitu, kursinya meleot. Itu sudah habis berapa kursi itu, saudara-saudaraku. Karena badannya gede. Aduh, no, gitu. Meleot lagi. Nah, saudara-saudara, dia mesti belajar duduk di sesuatu yang mustahil. Saudara-saudara. Nah, sama Putri dikasih kursi yang kayak kursi kantor. Gak tahan lama juga. Saudara-saudara, gak tahan lama juga. Kasihlah kursi sekarang kayu. Nah, saudara-saudara, saya kenapa ngomong begitu? Saudara-saudara, saya menceritakan ini. Ada sesuatu yang normal, biasa itu terjadi. Saudara, umum.
Nggak perlu Anda besar-besarkan. Benar? Tapi ada sesuatu yang besar yang harus terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan mau hidup yang biasa-biasa. Nah, kuncinya adalah saudaraku percaya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, mari kita bermain lagi percaya, saudara-saudara. Bagaimana mengatasi pikiran percaya? Saya harus mengatakan bahwa 80% apa yang kita lakukan itu bukan dari logika. Sekali lagi, 80% apa yang Anda lakukan sehari-hari itu bukan dari logika. Ya, contoh. Kalau dia main musik, saya berharap Anda bergambar. Saudara-saudara, main musik logika dia setelah ini itu main. Betul? Betul nggak? Bu belajar untuk mempersiapkan pelajaran, itu logika Anda main. Betul? Tapi coba lihat satu hari itu berapa banyak Anda menggunakan logika itu. Maksud? Berkali-kali. Lebih banyak mana dengan kebiasaan? Anda bangun tidur jam 4 pagi itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak perlu mikir toh. Tidak perlu mikir. Saudara-saudara, bangun tidur lalu doa. Itu juga kebiasaan. Betul? Makan Anda juga kebiasaan. Mandi kebiasaan. Saya tanya loh, ini benar enggak? Itu kebiasaan. Saudara-saudara, ya, manggil istri sayang, itu kebiasaan. Enggak perlu mikir toh, kamu Mas Ad manggil kamu sayang itu enggak perlu mikir toh, Dit. Ya. Itu semua kebiasaan. Anda, saudara-saudaraku, yang anak-anak muda misalkan main game, jangan-jangan itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi saya mau beritahu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Justru 80% juga orang Kristen tidak membangun kebiasaan. Yang dibangun justru logika. Anda mau lepas dari rokok, Anda pikir terus. Tidak akan pernah jadi lepas dari rokok. Percaya sama saya. Itu harus dibiasakan. Membangun kebiasaan. Ngerti? Betul nggak? Saudara-saudara. Anda yang punya mau rubah omongan sarkas atau mutungan. Ada di sini mutungan. Dinasehati sedikit mutung, enggak dinasehati mutung. Teman saya, saudara-saudaraku jalan di antara banyak orang, permisi. Saudaraku dibilang tinggal jalan aja kok, permisi gitu. Tapi lain waktu, saudara-saudaraku, dia tidak permisi jalan, dikatakan tidak punya sopan santun. Serba susah, saudara-saudaraku. Betul nggak? Jadi mari kita membangun kebiasaan. Nah, kebiasaan untuk percaya sama Tuhan, itu penting. Kebiasaan untuk percaya sama Tuhan, itu penting. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Satu next terakhir. Ya. Untuk membangun kebiasaan Anda dibutuhkan cuma 2 nilai. Yang pertama apa? Percaya Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan pikiran sendiri.
kita sesat atau tidak sesat, itu ada di dua hal itu. Pertama, percaya ini sebuah mistik. Saudara-saudara, bahkan bagi Anda orang yang seperti Rocky Gerung itu berkata, kenapa itu terjadi? Karena dia sudah memikirkan. Betul nggak? Sokrates juga ngomong hal yang sama. Anda mau beli nasi Padang dan mau traktir Cik Yuli, saudara-saudara, maka saudara-saudaraku, Anda pasti akan melakukan karena Anda memikirkannya. Nanti saya akan ketemu, misalkan Pak Rofik, Anda pasti memikirkan itu dan Anda nanti pasti ketemu. Itu mistik. Saudara-saudara, itu terjadi. Nah, mari kita membaca ayat firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di zaman saya mahasiswa, saya belajar dan diajar oleh Tuhan hal ini. Karena waktu itu tidak punya duit, kiriman itu sering terlambat, saudara-saudara. Tapi ada fasilitas di warung, yaitu notes kecil. Bon, catat nama, boleh ambil apapun. Saudara-saudara, dan ketika perut lapar, saudara-saudara, maka saudara-saudaraku otomatis karena sudah menjadi kebiasaan datang ke warung itu, saudara-saudara nyatet Christian, makanya ini, saudaraku harganya sekian. Saudara-saudaraku, karena setahun dilakukan terus-menerus, maka itu menjadi kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Kalau lapar, saudara-saudara tidak punya duit ke warung itu. Tapi kalau nggak punya duit bisa ke warung Padang. Saudaraku, itu dilakukan tahun-menerus. Maka saudara-saudaraku, kalau saya tidak lakukan itu, hati nurani saya menuduh. Ayo belum ngutang toh gitu. Saudara, jadi hutang menjadi sebuah kebiasaan, ngebon menjadi sebuah kebiasaan. Karena apa? Karena bertahun-tahun nilai itu dilakukan. Jadi kalau nggak ngapel ke warung itu, saudara-saudaraku, hati nuraninya tertuduh. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pada waktu PA, saudaraku berjalan bersama Tuhan, saudara-saudaraku, ayat hafalannya ini. Coba tahu, lihat kanan kirimu, kamu PA sudah PA ini belum gitu, coba tanya kanan kiri. Ayo, bahan PA-mu sampai mana gitu. Tanya kanan kiri. Yang terakhir tanya, pembimbingmu siapa? Tuhan Yesus sendiri gitu. Nah, saudara-saudara, pada waktu PA itu Roh Kudus berbicara untuk ketika lapar saya harus berdoa. Dan benar saudara-saudara, saya tidak makan Pak. Mahasiswa ini, saya tidak makan. Sorenya lucu-lucu. Saudara-saudaraku, sepanjang hari itu Tuhan cukupkan makanan saya. Anda tidak percaya kayaknya ngeliatin saya begitu curiga. Saudara-saudara, bukan hanya sekali dua kali saya cerita kepada Anda. Saya sering sekali berdoa bagi kesembuhan diri saya. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada saya, dan oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Kata telah itu kata yang sudah terjadi. Betul nggak? Tapi kita seringkali saudara-saudaraku memakai logika kita.
memakai pengertian kita. Tidak bersandar kepada Tuhan. Kita melogika semuanya. Maka sesuatu besar itu tidak terjadi. Kita baik ke dokter. Tapi kita juga harus mengandalkan Tuhan. Benar? Saudara-saudara, mari kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan, aku melawan setiap pikiran dan apa? Menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Saya mau kasih ilustrasi kepada Anda. Masus lagi. Saya takut di sini Pak Gembala nanti saya didoakan ya. Sini Masus. Ya. Saudara-saudara, bayangkan, mungkin ada Bu Ani juga sama singer satu. Nah, bertiga. Bayangkan ini pikiran. Sini Bu. Ya. Bayangkan ini pikiran, saudara-saudara. Ya. Bayangkan ini pikiran. Pikirannya siapa? Pikiran kita semua. Lalu ada bermacam-macam pikiran warisan. Ya, contohnya adalah misalkan ini pikiran melarikan diri. Ya. Ini pikiran yang muda, ini pikiran porno misalkan. Ya, contoh ya. Ini pikiran saudaraku malas, tidur terus. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya ada masalah, di dalam pikiran saya sudah ada ini bertiga. Coba gini, malas-malas, ayo porno, aduh bilang lagi pelarikan diri. Ya. Saudara-saudara, tapi ada kebenaran. Tante Odit, ya, minta tolong Tante. Ya, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara ya. Ini bukan malaikat, firman Tuhan. Ya, sebelah sini. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara. Jadi, yang ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau saya ada masalah, saya bisa melarikan diri kemana simpang 5. Saudara-saudaraku muter situ, mungkin ya saudara-saudaraku lari-lari di situ. Mungkin guling-guling di situ. Yang satu lagi saudara-saudara sudah menjadi kebiasaan. Kalau saya ada masalah mendingan tidur, malas-malas di kamar. Saudara-saudaraku sampai habis waktu berhari-hari lalu rambut gondrong, malas mandi saudaraku dan gila. Saya mau beritahu Anda, gila dimulainya dari malas mandi. Saya pernah ngatasi itu saudara-saudara. Saya mau cerita kepada Anda nih. Saudara-saudaraku, saya dulu ada orang yang di sekre itu malas mandi diberikan kepada saya untuk dilayani, saudara-saudara, dilayani. Nah, saudara-saudara, saya itu diberkati loh setelah dia rodok baik, baru rodok baik. Itu saya dikasih BMW, Bapak Ibu Saudara. Perkara besar terjadi toh. Gitu. Pak Oscarnya bilang, "Wah, Mas Kris, gimana terima itu orang kaya itu gitu. Terima aja." Waduh, enggak Pak. Saya enggak mau terima. Saudara-saudara. Jadi itu kejadian gara-gara dia malas, saudara-saudara, lalu enggak pernah mandi, enggak pernah keluar kamar, akhirnya dia rodok. Jadi hati-hati kalau Anda sudah malas, mandi. Ya. Coba lihat kanan kiri, kamu begitu enggak? Gitu coba. Ya. Ya, kalau udah hati-hati saudara-saudaraku. Nah, yang satu tadi saudara-saudaraku dia roh porno saudaraku. Ya pikirannya melayang-layang kemana-mana, pikirannya jahat saudaraku. Banyak sekali. Nah saudara-saudara itu terjadi di dalam pikiran kita. Lalu ada kebenaran firman Tuhan. Tolong beritahu saya kebenaran firman Tuhan satu aja Kak. Saudara-saudara. Boleh apapun. Apa ya? Iya.
Oh, jadi ngumpulin semua. Yeremia 29 ayat 11 sama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tahu ayat ini, saudara-saudara. Kita tahu bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan, betul? Saudara-saudara, maka semua ditambah. Tapi saudara jangan sekali langsung minta, langsung berpihak di sini. Ada yang begitu, tapi juga ada yang berproses. Tapi yang jelas, kita harus percaya, saudara-saudara, bahwa perkara besar pasti terjadi. Amin. Saudara, bahkan saudara-saudaraku, saya percaya pada suatu ini, saudara-saudara, saya itu mikir ya, saudara, mikir tuh. Saudara-saudara, berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini orderanku wis mentek. Saya pagi-pagi berdoa minta orderan. Saudara. Nah, saya itu lupa. Kalau saya sudah berdoa minta orderan. Ternyata saya sedang mengerjakan orderan. Sering kan Bapak Ibu ngalami itu? Saudara-saudara. Lu sering enggak? Saudara-saudara. Saya berdoa, saudaraku berpikir bahwa saya pengen punya mobil yang bagus. Ditawari mobil bagus. Saudara-saudara. Tapi firman Tuhan bilang cukupkan apa yang ada padamu. Tergantung Anda berpihak kepada mana. Ngerti? Belum lagi saudara-saudaraku ada roh. Satu lagi putune, buyutnya roh malas tadi, yaitu roh hutang, hidup enak. Ngerti saudara-saudaraku? Semua orang pengen hidup enak tanpa bekerja dan susah payah. Itu cucunya roh hutang itu, saudara-saudara. Itu cucunya roh hutang. Jadi saudara-saudaraku, ya kita ini dibuat begitu. Nah, kita harus putuskan, lakukan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Saudara-saudara, kasih salam kanan kiri, ngomong gampang gitu. Silahkan duduk, terima kasih. Ya, saudara, kasih tahu gampang itu dikerjakan gitu. Ya. Oleh karena itu kita mau praktek bersama-sama. Ya. Kita mau praktek bersama-sama. Saudara-saudara, supaya kita mengalaminya. Saudara-saudara, ya. Ada yang sakit? Mana? Kamu sih. Oh, sakit apa? Hah? Tulang. Gula. Oh, tapi kok ya ada turunan? Gak ada turunan. Sakit apa, Bu? Gula juga. 700. Ya, kita berdoa ya. Kita praktek firman Tuhan. Men, sesuatu yang besar pasti terjadi. Betul ya? Ya. Yang pertama adalah kalau ke depan atau di sini aja. Di mana? Di sini ya, duduk di sini berdua mereka. Hah? Duduk, kasih tempat kursi aja. Pong, aku rambut kayak minum pong. Ini aja. Nah, silakan Bu. Ada lagi yang sakit? Bapak Ibu Saudara, kalau berdoa bagi orang sakit, yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus kan? Ya.
Jadi gula semua ini. Hesan. Ada lagi? Tolong 2 Petrus ayat 23. Tampilkan coba. Ini tapi ngeceknya kudu nganu teman. Harus pakai cek toh. Yang bisa dicek apa? Nah ya harusnya ada alat ceknya. Besok minggu atau nanti ya. Ibu percaya Tuhan Yesus ya? Ya. Nah gini, saya akan berdoa. Nanti jangan tegang dulu, santai. Nafas dulu, ambil nafas dulu. Ambil nafas. Ambil nafas dulu, biar tidak tegang dulu. Ambil nafas yang, ya biar tidak tegang dulu ya. Kita mau praktek firman Tuhan. Yang dirasakan sekarang apa? Seluruh tubuh lemas. Ibu? Ibu? Oh, ibu juga? Mata? Oh, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara mesti percaya firman Tuhan. Hanya kepada gereja dikatakan demikian. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu diberikan kepada gereja. Ya, saudara-saudara, itu diberikan kepada gereja. Nah, oleh karena itu kita mau melakukannya. Nah, saudara-saudara, ya, saya akan berdoa dulu ya Bu ya. Kita semua berdoa. Nanti Tuhan akan mengingatkan ibu di pikiran ibu sesuatu. Entah kejadian, entah itu turunan, entah itu penyebabnya apa. Nanti Tuhan mau berbicara dulu kepada ibu melalui mengingatkan sesuatu kejadian. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tutup, oke? Tuhan Yesus, kami minta pengurapan Tuhan. Kepada kami dikatakan bahwa apa yang kami ikat terikat di bumi, terikat juga di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Oleh karena itu kami berdoa, gunakanlah daya ingat mereka. Ingatkanlah mereka sesuatu yang membuat mereka sakit. Sesuatu yang membuat mereka itu mengalami masalah. Berbicaralah dan berkata-katalah, ingatkanlah kepada mereka. Oke, Ibu mulai perhatikan yang ada di dalam pikiran. Roh Kudus akan mengingatkan Anda. Kalau ibu teringat sesuatu, boleh ceritakan kepada saya. Di pikiran ada ingatan apa? Waktu itu terlalu banyak pikiran. Pikiran apa saja? Bapak Ibu Saudara, tolong buka mata. Rupanya gulanya naik. Kalau doain orang kelepasan, doain orang nganu jangan tutup mata. Nanti dikamplang Pak, setan dia jalan. Gitu. Jadi dia karena banyak pikiran, gulanya naik. Karena anak, karena itu. Coba kita minta Roh Kudus untuk menyembuhkan hatinya. Menyembuhkan pikirannya. Nanti gula darahnya dia akan. Ya Kak ya. Oke, Ibu,
berdoa ya kepada Tuhan, ibu punya kekhawatiran tentang anak. Ya. Ibu teringat itu dan tegang. Sepaneng. Betul. Ya. Coba sekarang terbuka sama Tuhan. Bisa minta tolong. Dia bisa curhat sama Tuhan. Doakan Kak Ivon. Ibu, tadi ada yang diingatkan oleh Roh Kudus di pikiran? Ada turunan Bapak Ibu? 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 Stroke jatuh. Oke. Ibu? Apa yang banyak beban, banyak pikiran? Oke. Istri saya Kak Audit satu. Didoakan. Jadi permasalahannya adalah di penggembalaan Tuhan Yesus. Yesus menggembalakan mereka. Nanti setelah itu kita akan doakan dan itu lenyap. Ya. Coba berdoa tutup mata. Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan ceritakan. Engkau ceritakan kepada Tuhan yang ada di depanmu. Bapa, aku berdoa supaya dia terbuka. Biar Roh Kudus melayani secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat bahwa permasalahannya bukan sakit itu, tapi karena permasalahan yang besar. Hadirat
Dalam nama Yesus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Amin. Nama Yesus. Dalam nama Yesus, Amin Tuhan. dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ditinggikan namamu Tuhan. Haleluya. 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 Yes. Ditinggikan Tuhan. Nama Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara yang telah dikerjakannya. aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Setiap kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sediakan. Kami berdoa supaya setiap kami menyatakan kemuliaan Tuhan bagi hidup kami, bagi roh kami sendiri, bagi jiwa kami dan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk siang ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Pak Christian untuk firman-Nya hari ini. Kita semua terberkati. Mari kita Amin, terus yes. percaya bahwa mujizat pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Kita mau angkat iman kita. Hanya Yesus yang bisa melakukan Yes. segala perkara bagi hidup Amin. kita. Amin. Hal yang tidak mustahil pasti bisa kita terima Amin Tuhan. karena kuasa-Nya. Yes. Kita pujikan sekali lagi. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Yang percaya katakan. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua untuk terus percaya kepada Engkau, Allah pemilik hidup kami, Allah pencipta kami, Allah yang mempunyai kuasa yang terbesar dari apapun Tuhan. Kami mau taruhkan iman kami hanya kepadamu, percaya kepadamu dan tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk terus percaya hanya kepada Engkau. Kami bawa doa juga bagi Bapak Christian yang sudah memberkati kami melalui firman-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau pakai beliau luar biasa untuk meneguhkan iman kami. Kami berdoa bagi pelayanan Bapak Christian, kiranya Kau terus memberkati apa yang dikerjakannya. Kami berdoa supaya akan banyak jiwa yang dibawa kepada Engkau melalui karya-karya dalam hidupnya ya Tuhan. Amin. Juga berkati Ibu Kiki, berkati Joshua Tuhan, berkati keluarga ini untuk terus Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kami semua di sini yang terus Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau persembahkan bagi Tuhan, persembahan yang layak bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, memberkati apa yang kami berikan dalam persembahan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya persembahan ini nantinya akan menjadi berkat bagi gereja ini. Terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang baik kami sudah berdoa. Amin. Ya. Persembahan hari ini ya ada 2 kali. Monggo kami persilakan Bapak itu mempersiapkannya. Yang pertama persembahan umum ya, lalu yang kedua persembahan khusus untuk kegiatan kita dalam menyambut perayaan HUT Gatsu ya, yang akan diadakan tanggal 27 September ya. Jika ada yang mau memberikan secara transfer dapat ke rekening BCA 4091 755 755. Baik, sambil memberikan persembahan kita akan iringi dengan pujian apa yang tak pernah dilihat mata. Monggo. Yang sudah memberikan bisa berdiri, kita akan pujikan bersama. Yes Tuhan. Ya. Monggo yang sudah kita berdiri. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Allah sanggup. Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
terima. Amin. Kita sudah selesai di ibadah hari ini. Kita akan terima berkat dan kita akan berdoa bagi bangsa ini. Kami mohon nanti Bapak Christian untuk berdoa bagi kami. Kita akan pujikan yang membelah laut, yang menundukkan badai, karena Dia yang pegang hidup kita. Amin. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yes. Kita pujikan. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pasti terjadi karena kuasa Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Ya Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kami menyatukan hati kami terus berdoa bagi negeri ini. Supaya Tuhan memberkati negeri ini. Amin. Dengan pengenalan akan Engkau. Dengan pernyataan-pernyataan dirimu Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Bahwa penduduknya adalah orang-orang benar. Diberkati negeri ini Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Pemimpin yang memiliki hati Bapa. Pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Pemimpin yang menggembalakan dan tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama. Tuhan memberkati dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Diberkati rakyat negeri ini dengan hasil tanah, hasil laut. Tuhan melimpahkannya di dalam nama Yesus. Juga negeri ini mampu membayar utang-utangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mohon. Tuhan juga memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Diberkati pekerjaan, diberkati bisnis, diberkati studi, profesi. Diberkati berlimpah-limpah supaya kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepadamu dikatakan firman Tuhan, engkau akan terus naik. Engkau akan menjadi kepala. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Ia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.